PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Tidak ada data terkait dengan ini dalam soal, maka ini dikosongkan, diisi strip atau angka 0. Seperti itu. Selanjutnya angka 11. Jumlah PPh terutang 9 ditambah 10. Berhubung 10 ini 0, tidak ada nilainya, maka hasilnya sama saja, yaitu 963.350 rupiah. Berikutnya saudara sekalian, untuk angka 12 ini silakan dibaca dengan baik. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri, diisi dari formulir 1770 S strip Romawi 1 bagian C kolom 7. Perhatikan, kita akan masuk dulu di lampiran 1. Di sini perhatikan dalam kotak ini S strip Romawi 1. Artinya di SPT 1770S ini lampiran pertama, perhatikan bagian C kolom 7. Saudara sekalian, inilah yang dimaksud 1770S strip Romawi 1. Maksudnya lampiran 1. Dan kita lihat bagian C. Yang ini bagian C. Lampiran 1. Ini semua ini yang warna kuning, ini adalah bagian C. Dan di halaman utama dikatakan bagian C kolom 7. Kolom 7 itu yang ini maksudnya. Ini kolom 7. Mana kolom 7 ini, angka 7? Yang di atas. Maka nilainya adalah 272.550 rupiah. Berhubung hanya satu, ya sudah, ini angkanya yang akan kita cantumkan di halaman utama. Jika di sini lebih dari satu, maka jumlahnya yang dicantumkan. Misalnya di sini ada tambahan lagi 500.000 rupiah atau 5 juta rupiah, tambahan lagi 4 juta. Maka nilai inilah yang dicantumkan di halaman utama sebesar 9.272.550 rupiah. Namun dalam soal yang kita bahas ini hanya ada satu saja, maka cukup inilah yang kita cantumkan di halaman utama, yaitu sebesar 272.550 rupiah. Selanjutnya, saudara sekalian, untuk angka 13 ini perhatikan PPh yang harus dibayar sendiri. Di bawahnya PPh yang lebih potong atau dipungut. Pada kasus Tuan Sulaiman Ibrahim ini, statusnya dia adalah PPh yang harus dibayar sendiri. Mengapa demikian? Karena harusnya Tuan Abdurrahman itu pajak pribadi atas penghasilannya sebesar 963.350 rupiah. Namun yang telah dipotong sebesar 272.550 rupiah. Sehingga yang masih harus dibayar sebesar 690.800 rupiah. Perhatikan ini angkanya, 963.350 rupiah dikurang 272.550 rupiah, hasilnya adalah 690.800 rupiah. Kemudian dua kotak ini dipilih salah satunya, yang dalam hal ini dipilih bagian A, 3A, PPh yang harus dibayar sendiri. Ini yang harus dibayar sendiri oleh Tuan Sulaiman Ibrahim. Jika Tuan Sulaiman Ibrahim tidak membayar ini, maka SPT 1770S yang dibuatnya ini tidak dapat dilaporkan. Jadi harus dibayar dulu, karena masih kurang pembayarannya. Masih kurang yang harus dibayarkan. Selanjutnya saudara sekalian, angka 14 ini dikatakan bahwa PPh yang dibayar sendiri pasal 25. Maka ini tidak terkait dengan
contoh soal yang kita bahas, oleh karena itu dikosongkan saja. Selanjutnya, angka 15, jumlah kredit pajak, ini juga dikosongkan karena tidak terkait dengan soal dan datanya tidak ada. Berikutnya, saudara sekalian, ini tanggal lunas. Perhatikan, tanggal lunas ini maksudnya tanggal yang dibayarkan ini. Jadi, seolah-olah Anda yang sekarang ini berperan sebagai Tuan Sulaiman Ibrahim telah melakukan pelunasan pajak yang terhutang. Yang mana pajak yang terhutang? Yang ini, Rp690.800. Ketika Anda bayarkan, maka tanggal pembayarannya atau tanggal pelunasannya dicantumkan di sini. Sebagai contoh, misalnya Anda bayar di tanggal 10 Februari 2021, karena tidak mungkin dibayar di tahun 2020. Oleh karena itu, tanggal di sini dicantumkan 10 Februari tahun 2021. Kemudian, untuk bagian yang ini, berikan tanda silang di 16A, PPh yang kurang dibayar. Dan dibayar sendiri oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan pasal 29 yang ini. Di sini ada keterangan pasal 29. Seperti itu, saudara sekalian. Sehingga nilai yang ada di sini adalah nilai sesuai yang tercantum di 13A, yaitu Rp690.800. Selanjutnya, perhatikan semua unsur ini. Sekali lagi saya tegaskan, seolah-olah Anda telah melakukan pembayaran atau pelunasan. Pelunasannya kapan? Yang ini, tanggal 10 Februari tahun 2021. Pada saat praktikum, jika tahun pajaknya tahun 2023 misalnya, maka di sini tahun pelunasannya tahun 2024. Tanggalnya silakan tentukan sendiri, yang jelas tidak melewati batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini 1770S. Jika Anda mencantumkan tanggal di sini lewat dari batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, maka tentu jawaban Anda salah besar dan nilainya sangat besar berkurang. Selanjutnya, untuk yang ini dikosongkan dan kita masuk ke angka 18. Yang ini juga dikosongkan karena tidak terkait dengan data yang sedang dibahas atau tidak ada keterangan dalam soal. Berikutnya saudara sekalian, lampiran. Ini maksudnya hal-hal apa saja yang perlu lampiran tambahan selain dua lampiran ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770S ini memiliki dua lampiran, lampiran 1 dan lampiran 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada tambahan lampiran selain dua lampiran ini. Yaitu dalam hal ini, lampiran yang dibutuhkan adalah fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21. Yang dimaksud ini, formulir 1721A1 adalah yang ini. Atas nama Tuan Sulaiman Ibrahim. Mengapa atas nama Tuan Sulaiman Ibrahim? Karena bagian atas ini, nama yang tercantum adalah Tuan Sulaiman Ibrahim. Dan tidak perlu 1770 milik istrinya. Mengapa? Karena statusnya kakak. Jika statusnya HB atau PH atau MT, dan ketika istrinya yang membuat SPT tahunan, dan di sini nama istrinya, maka formulir 1721A1 yang dicantumkan juga milik istrinya. Seperti itu. Dan jika statusnya PH atau MT, ada lampiran tambahan, yaitu yang ini. Diperlukan lampiran tambahan perhitungan PPh terhutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan PH atau MT.
maka di sini ditambahkan lagi lampirannya. Berhubung KK, maka yang D ini diabaikan. Kemudian yang kedua dilampirkan juga adalah surat setoran pajak lembar ketiga, pajak penghasilan pasal 29. Yang mana ini adalah surat setoran pajak yang telah membayar sebesar Rp690.800. Saudara sekalian, ketika melakukan pembayaran PPh yang kurang bayar ini, maka bukti pembayarannya atau yang disebut surat setoran pajak itu juga dilampirkan di SPT tahunan 1770S. Berhubung pada saat ini hanya contoh soal dan praktik saja, maka jawaban yang Anda kirim ke saya ya semua ini. 1721A1, 1721A1 istrinya, 1770S, kemudian lampiran 1 dan lampiran 2. Berikutnya saudara sekalian, kita masuk di bagian terakhir pernyataan. Yang ini, bagian terakhir yang akan kita bahas, saya berikan warna kuning dulu. Kita sudah tiba di bagian terakhir di formulir 1770S ini. Pertama yang diisi di sini wajib pajak, artinya yang bersangkutan, diisi oleh Tuan Sulaiman Ibrahim, yang dalam hal ini Andalah berperan sebagai Tuan Sulaiman Ibrahim. Kemudian ini dikosongkan karena memang salah satunya saja. Kemudian tanggal. Perhatikan tanggal ini. Tanggal ini tidak boleh di bawah dari tanggal pelunasan. Mengapa? Secara logika, tanggal 10 dilunasi, maka tentu pelaporannya tidak mungkin tanggal 9. Tentu di atasnya ini. Sebagai contoh di sini, saya berikan contoh kepada Anda tanggal 13. Jika pada saat praktikum atau tugas Anda salah isi tanggalnya, maka tentu ini kesalahan. Perhatikan, jangan sampai saat tanggalnya keliru. Tanggal 10 ini tanggal pelunasan, 10 Februari tahun 2021, dan tanggal penyampaian atau pelaporan SPT-nya tanggal 13 Februari 2021. Yang jelas bukan di bawahnya ini, di atasnya ini. Karena dilunasinya tanggal 10, maka pelaporannya bisa di tanggal 11, 12, 13, dan seterusnya yang jelas belum sampai di batas akhir SPT tahunan untuk pelaporannya. Berikutnya saudara sekalian, maka di sini nama lengkap sudah jelas, nama Tuan Sulaiman Ibrahim, kemudian NPWP-nya dicantumkan di sini. Setelah ini selesai, maka terakhir tanda tangan Tuan Sulaiman Ibrahim. Sebagai contoh, ini tanda tangan Tuan Sulaiman Ibrahim. Pada saat tugas atau praktikum, dan jika Anda kerjakan di Excel, maka buatlah tanda tangan sesuai dengan kehendak Anda. Yang jelas unsur ini tetap harus diisi. Jika tidak, maka tentu Anda sudah paham konsekuensinya apa, maka konsekuensinya ya nilai Anda berkurang. Saudara sekalian, demikianlah cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 1770S. Saya sudah jelaskan cara pengisian di halaman utama ini melalui video ini. Sebelumnya juga telah saya jelaskan cara pengisian lampiran pertama 1770S Romawi 1. Kemudian di lampiran kedua juga telah saya jelaskan 1770S Romawi 2.